Gak tahu kenapa hari ini pagi-pagi banget tiba-tiba aja kepikiran masak pakai tungku kayu, kayaknya enak banget. Dan sebelum masak aku mau sapu dulu karena sudah banyak sekali sampah yang menumpuk di depan aku. Selesai aku sapu semua, sampahnya langsung aku bakar. Karena kalau tidak langsung dibakar, sampahnya bakal diberantakin lagi nanti sama ayah. Ya kali daripada nanti aku capek 2 kali, mending aku bakar sekalian. Meskipun yang aku bakar ini adalah jenis sampah yang susah banget dibakar, karena kebanyakan yang aku bakar ini adalah jenis pampers semua. Dan aku juga nggak pernah buang sampah di pinggir jalan yang bukan tempat atau lahan kita sendiri. Palingan selesai semua disapu, sampahnya pasti aku bakar semua. Ini lokasinya ada di belakang rumah aku, atau lebih tepatnya di samping dapur. Oh ya, ini ada penampakan pohon kembang kates aku yang udah mulai membesar, tapi yang nggak gede-gede amat juga sih pohonnya, baru setinggi pinggang kita aja. Dan aku juga nggak tahu kenapa dia cepat berbunga, ataukah karena dia nggak subur makanya cepat berbunga, padahal batang atau pohonnya itu masih sekecil ini. Atau mungkin dia ngikutin orang yang nanamnya. Biasanya tiap-tiap pohon itu tinggi ke atas, ini malah tinggi ataupun lebarnya ke samping. Ya seperti aku sendirilah, semakin kita diet semakin kita berisi. Alah, lupain aja lah masalah dietnya, biar aja tubuh kita itu mengalir seperti adanya. Nah, selesai bakar sampah, aku lanjut mau bikin kayu api. Dan menurut aku nyalain api di kayu bakar kayak gini itu lumayan susah ya teman-teman. Gimana susah pula mau tayu apu lagi mau napu muka tuh. Sedangkan aku yang jangan kayak berasa kita kembali ke masa kecil dulu ya, waktu tinggal sama nenek. Gak tahu kenapa lagi pengen banget masak pakai tungku kayu. Mungkin karena sering nonton ataupun lihat konten orang-orang yang ada di kebun ya. Dan ini aku lagi ambil kayu untuk dibakar karena apinya juga kurang besar. Makanya aku pikir kenapa nggak ditambahin aja itu kayu bakarnya supaya apinya juga lebih gede. Sambil nunggu nasinya matang, aku mau lanjut ke kios dekat rumah aja. Rencananya mau beli cabai hijau sama minyak goreng. Dan ini kita udah sampai di tempat kiosnya. Untuk cabai dan minyak gorengnya aku nggak beli banyak tapi secukupnya aja. Dan ini udah siap dan langsung kita bayar dong. Oke lanjut, aku langsung balik lagi ke rumah. Dan setengah perjalanan aku berhenti lagi sebentar di kios samping rumah aku karena lagi ada penjual yang lagi bungkus mie. Aku mau beli 1 bungkus aja, lumayan lah bisa mengganjal isi perut karena memang dari tadi pagi aku belum makan sama sekali. Lalu pada saat aku mau masuk ke dalam rumah, tiba-tiba disamperin sama tetangga aku. Dia mau ngutip uang sumur bor, dan sumur bor di rumah aku ini disediakan oleh Bapak Kepala Desa untuk tiap-tiap per dusunnya 1. Dan 1 rumah itu cuma dibebankan 10.000 untuk ngisi pulsa kalau misalkan pulsa token listriknya sudah habis. Jangan lupa baca bismillah. Oke lanjut, aku mau makan mie dulu. Nah, untuk harga mie goreng ini cuma 2.000 per bungkusnya ya guys. Di tempat kami itu masih ada tempat orang jual mie yang harganya 2.000. Di sini memang hampir mencapai angka rata-rata semuanya menjual mie goreng dengan harga 2.000-an. Setelah selesai makan mie tadi, aku mau ngecek nasinya apakah sudah matang atau belum. Karena nasi aku juga sudah matang, jadi aku mau pindahin dulu kayu-kayunya biar gak kepanasan waktu aku angkat dandang dan pindahkan ke tempat yang gak ada api. Nyan rekan, karena dapu kayelungnya lebih rayu daripada dandang ji atau sangku, jadi lung pakai busolom sebagai penadah ji agar kanat atau sangkulung beret ulua beret lam kapui. Selanjutnya aku mau langsung tumis bawang sama daun pandannya sebagai pengganti daun kari karena aku nggak punya daun kari, makanya tadi saya pakai di sini daun pandan agar wangi. Jadi ini aku mau masak kuah minyak ungkut.
dan bek netan yang rekan pungkut yang lung tagun kuah minyonyo hana lundupunan yang jelas atau yang pasti ini ikannya kecil-kecil tapi nggak tahu namanya apa. Ikan ini enak dimasak apa aja ya, apalagi dipepes, bukan main nikmatnya. Bek dua lawok-lawok dan koreksi rasa, serta jangan lupa juga garam sama micin. Oke, singkat cerita ini kuah aku udah matang dan siap disajikan. Berhubung aku udah siap masak-masaknya, maka berakhir pula video aku. Makasih buat kalian yang sudah menonton dan jangan lupa juga tunggu konten aku selanjutnya. Jangan lupa juga like, share, and comment dan see you next video. Bye bye.